Menteri Haji dan Umroh Arab Saudi Taufik Al-Robi panen hujatan netizen gegara melarang slogan-slogan solidaritas untuk Gaza di Mekah selama ibadah haji. Al-Robiah mengatakan kepada wartawan di Riyadh bahwa haji dikenal sebagai salah satu bentuk ibadah. Middle East Eye melaporkan, jadi kerajaan ingin memastikan perdamaian selama jamaah menunaikan ibadah. Komentar tersebut memicu kemarahan banyak pengguna media sosial, khususnya umat muslim. Banyak yang mempertanyakan kata-kata yang ambigu dalam pernyataan tersebut. Apakah umat Islam hari ini sudah semisal satu tubuh dalam persatuan mereka? Ataukah kebersamaan dan persatuan mereka semu belaka? Mengapa sedikit pun rezim Arab enggan menyegerakan mengirim pasukan militer untuk melindungi kaum muslim Palestina dan menyerang Zionis Yahudi? Untuk membahasnya kami terhubung dengan Kiai Abu Inas dari Forum Tabayun. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Pak Kiai? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dengan sehat, Mas? Dan kali ini Pak Kiai terkait pernyataan Menteri Haji Arab Saudi Taufik Al-Robi yang mengatakan slogan-slogan politik tidak memiliki tempat selama ibadah haji. Menurut Pak Kiai, tepatkah kebijakan pemerintah Arab ini Pak Kiai? Em, Kalau kita cermati ya, em, pernyataan tersebut secara makna per kalimat itu nampaknya memang benar ya. Nampaknya memang benar. Tetapi ada satu apa namanya satu perkataan ya. Em, Suatu kalimat itu memang harus dicermati walaupun nampaknya benar apabila ternyata mengandung maksud yang batil. Jadi kalimat bahwa ibadah haji itu merupakan suatu ibadah, ya memang dia tidak boleh tercampuri dengan sesuatu yang em, sifatnya duniawi, sifatnya motif-motif politik dan sebagainya, iya gitu ya. Tetapi pernyataan tersebut itu ibarat kalimatul haq yuridu bihal batil. Satu kalimat yang benar tetapi sebetulnya maksud yang terkandung di baliknya itu terdapat satu kebatilan. Betapa tidak, haji itu kan prosesinya itu kan sudah tertentu ya. Tetapi di luar aktivitas haji itu sendiri mengandung satu potensi penyatuan umat yang luar biasa. Nah, ini yang hendak di semangat persatuan yang sebetulnya melekat di dalam semangat ibadah haji itu yang ingin dipangkas dengan pernyataan tersebut. Jadi seolah-olah itu harapan supaya jamaah haji itu hanya fokus pada ibadah-ibadah mahdhoh saja. Dalam hal ini adalah ibadah haji. Sedangkan semangat-semangat ikutannya itu hendak ditiadakan, hendak diabaikan, hendak dipangkas. Padahal bertemunya saja kaum muslimin, apalagi ini adalah pertemuan kaum muslimin di seluruh dunia, mulai dari orang alit sampai orang elit, dan itu global dari seluruh dunia. Nah, pertemuannya saja itu sudah mengandung satu kekuatan yang dasar karena bakal muslimin walaupun persatuannya itu masih berupa spirit ya spirit yang mengikut di dalam pelaksanaan ibadah haji. Afan Pak Kiai, suaranya nampaknya belum terdengar Pak Kiai. Bagaimana Ustaz? Sudah Pak Kiai. Oh iya, mohon maaf. Berarti diulang lagi ini. Dilanjut saja Pak Kiai.
Oh iya. Em, jadi semangat persatuan yang melekat, yang mengikut di dalam pelaksanaan ibadah haji ini yang hendak ditiadakan dengan pernyataan tersebut. Seolah-olah apa namanya kaum muslimin seluruh dunia yang kurang lebih sekitar 3 juta ya nanti yang bertemu pada saat momentum haji itu dilarang untuk menunjukkan solidaritas terhadap saudaranya di belahan dunia manapun, wabil khusus terhadap Palestina. Nah, ini tentu saja sesuatu yang tidak pas, apalagi apa namanya ditambah dengan fakta-fakta sebelumnya di mana Arab Saudi itu belum menunjukkan keberpihakan dan dukungan kepada Palestina. Bahkan ternyata diam-diam, sebagaimana yang sudah banyak diungkap, pemerintah Arab Saudi itu ternyata apa namanya mendiamkan, ya, mendiamkan apa yang telah dilakukan oleh Israel dengan caranya sendiri seolah-olah itu justru menunjukkan dukungan terhadap apa yang dilakukan Israel um, atas Palestina. Jadi pernyataan ini menurut saya ya sangat tidak pas. Baik, pakai yang juga tadi pakai jabarkan, apakah umat Islam hari ini sudah semisal satu tubuh dalam persatuan Muslim, ataukah kebersamaan dan persatuan ini hanya semu belaka pakai? Nah, begini, em, kalau kita berkaca kepada momentum ibadah haji itu sebetulnya em, spirit persatuan itu nampak. Spirit persatuan itu nampak, tetapi itu belum mewujud ya dalam satu persatuan yang yang hakiki. Jadi kalau dikatakan persatuannya itu masih semu, ada benarnya juga gitu ya, ada benarnya juga. Karena apa? Ukuran persatuan persatuan yang hakiki itu kan misalkan ya persatuan secara politik, persatuan secara ekonomi. Nah, yang dalam dua indikator ini aja kita belum bisa, gitu. Karena secara politik kaum muslimin itu masih terpecah-pecah lebih dari 50 negara. Dan masing-masing dari 50 negara itu ternyata merasa punya otonomi sendiri-sendiri di dalam menyikapi problematikanya kaum muslimin. Contoh yang nyata aja, contoh yang kecil aja terkait dengan saat ini fenomena 9 Dzulhijjah itu kan ternyata ada dua versi. 9 Dzulhijjah itu ada di hari Sabtu dan ada di hari Ahad. Nah, ini ternyata tidak lepas dari keputusan politik. Nah, apalagi dalam persoalan ekonomi. Bagaimana mengelola harta kekayaan kaum muslimin yang luar biasa yang ada di lebih dari 50 negara itu ternyata ujung-ujungnya yang memanfaatkan, yang menggali, mendayagunakan dan sebagainya, mengembangkannya itu ternyata masih oligarki global yang didukung oleh kaki tangannya di masing-masing negeri. Jadi persatuan yang semu ini tidak akan bisa diwujudkan menjadi persatuan yang hakiki kecuali kaum muslimin itu mempunyai satu institusi tunggal yang bernama Khilafah Islamiyah Rasyidah. Demikian, Ustaz. Baik, pakai dan tadi terkait persatuan ini bersifat semu ataupun tidak gitu pakai, dan apakah ketika perhelatan haji selesai masihkah tersisa persatuan itu pakai, mengingat seluruh dunia hari ini bersatu dan saling membantu saudara muslim kita yang menderita di Gaza Palestina, demikiankah pakai adanya hari ini? Iya, kita memang melihat sebuah ironi, sebuah ironi yang sebetulnya tidak seharusnya terjadi. Bagaimana dunia Islam saat ini tidak mampu mewujudkan solidaritasnya kepada saudara-saudaranya di Palestina,
Tetapi di sisi yang lain, dunia secara umum yang notabene-nya itu tidak mendasarkan pada akidah Islam, hanya mengandalkan persoalan dorongan atau motivasi kemanusiaan, maka dunia ini menunjukkan solidaritasnya kepada saudara-saudara kita yang di Palestina. Nah, um, sebetulnya kalau kita berkaca kepada dawuh-dawuhnya para ulama ya, um, sebetulnya yang sangat berpotensi, satu-satunya yang sangat berpotensi untuk mempersatukan manusia di seluruh dunia itu tanpa memandang warna kulit atau ras, tanpa memandang asal usul, tanpa memandang bahasanya, itu hanya Islam saja, hanya Islam saja. Itu sudah sangat dikenal di dalam warisan para ulama-ulama kita dahulu, yang saat ini kalau itu kita kontraskan dengan kenyataan yang dialami kaum muslimin itu seolah-olah itu menjadi sebuah utopia. Akan tetapi kaum muslimin sebetulnya masih memiliki satu keyakinan yang sangat kuat bahwasanya hanya Islam saja yang akan bisa menyatukan. Sayangnya saat ini semangat itu masih tertutupi oleh apa namanya kepemimpinan yang masih terpecah belah ini, sehingga sangat dikhawatirkan, ya ada kekhawatiran, setidaknya saya merasakan satu kekhawatiran itu, bahwasanya ibadah haji yang sebetulnya itu menjadi melting point ya dari persatuan umat Islam itu nanti hanya sekedar seremonial belaka sebagaimana yang sudah-sudah. Begitu selesai momentum haji itu, maka persatuan itu hilang, masing-masing kembali ke negerinya masing-masing dan akan terpenjara di dalam nasionalisme masing-masing. Seolah-olah apa yang diderita oleh kaum muslimin di Palestina itu sudah bukan lagi menjadi kepeduliannya. Nah, sikap semacam ini itu um, muncul salah satunya karena begitu kuatnya nasionalisme itu mempengaruhi pemikiran kaum muslimin. Maka satu-satunya cara agar persatuan, semangat persatuan yang nampak di dalam ibadah haji itu bisa diwujudkan secara hakiki, maka langkah pertama adalah kita harus mencampakkan nasionalisme yang selama ini telah menjadi penghalang bersatunya kaum muslimin. Baik, pakai apakah hanya dengan cara tadi pakai mencampakkan nasionalisme agar umat ini bersatu dan tidak terkoyak seperti hari ini, pakai? Um, Sebetulnya masih ada upaya-upaya yang lain ya yang tidak kalah pentingnya. Um, Pertama ya selain selain tadi itu kan kita harus membersihkan pemikiran-pemikiran yang sebetulnya tidak memiliki akar di dalam akidah Islamiyah. Jadi banyak sekali sebetulnya PR-PR bagi kaum muslimin untuk membersihkan pemikiran-pemikiran yang selama ini bisa mengancam akidah Islamiyah itu sendiri. Nah, nasionalisme itu hanya salah satu pemikiran yang dampaknya sangat besar dan itu memang prioritas gitu ya. Di samping ada persoalan-persoalan yang lain, pemikiran-pemikiran yang merusak yang saat ini masih meracuni kaum muslimin. Jadi intinya kita harus meyakini dulu kita memperkuat akidah Islamiyah dengan cara membersihkan semua pemikiran-pemikiran yang bertentangan dengan akidah Islam itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tidak kalah pentingnya adalah kita melakukan suatu gerakan penyadaran yang dikemas dalam dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Ini. Nah, dakwah amar ma'ruf nahi mungkar itu sendiri adalah satu satu bentuk menyadarkan orang yang sudah memeluk agama Islam. Ini amar ma'ruf nahi mungkar. Sedangkan kepada saudara-saudara kita yang belum memeluk Islam, kita menyerukan Islam, lain tidak. Ya.
kita tidak boleh menyerukan persamaan-persamaan kemanusiaan dan sebagainya itu kepada orang non-Islam. Jadi dakwah yang kita lakukan ini ya dakwah pemikiran dan kita hanya menyampaikan Islam saja, tidak ada pemikiran-pemikiran lain yang boleh mencampuri dan mengotorinya. Nah, insya Allah dengan aktivitas dakwah ini, maka insya Allah persatuan Islam itu bisa kita munculkan, terus bisa kita pandu sampai dapat mewujudkan persatuan yang hakiki. Baik, jazakallah pakai untuk penyampaiannya pada kabar petang kali ini. Mudah-mudahan pakai senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap aktivitasnya, dan mudah-mudahan tahun ini adalah tahun terakhir ya pakai kita sebagai umat Islam tercerai-berai dan kembali kepada persatuan yang tadi pakai sampaikan. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikian pemirsa Ilhava News yang dirahmati Allah, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya. Semoga menjadi amal kebaikan bagi kita semua di dunia dan di akhirat nanti. Saya Anggi Suharandi undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.